Mau cari HP all-rounder dengan kamera bagus? Punya lensa telefoto? Lupakan Samsung Galaxy A57. Ini dia murid baru saya, Tecno Camon 50 Pro 5G. HP yang diklaim sebagai flagship killer kamera phone. Apa benar begitu? Sekelas dilarang berlari dalam kelas. Mari kita kupas tuntas saja Tecno Camon 50 Pro 5G dalam pemakaian 3 mingguan atau lebih tepatnya 504 jam 50 menit 50 detik yang lalu bersama Bu Guru Vanilla. Mari kita gas. Ya kelas, unit Tecno Camon 50 Pro ini kami beli di harga 5,4 jutaan saat pertama kali rilis. Pada varian RAM 8 per 256 GB, warna Nebula Titanium. Tecno juga keluarkan versi RAM 12 per 256 GB di harga hampir 6 jutaan. Ada pula seri basicnya yaitu Tecno Camon 50 4G di harga 3 jutaan pada varian terendah 8 per 128 GB. Cuma jika kita bandingkan antara fitur dan harganya, kami rasa membeli seri Pro-nya lebih worth it dibanding membeli seri basicnya. Untuk harga tentu bisa berubah-ubah ya, tergantung akun dan kupon diskon Anda. Link pembeliannya sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. So, jika Anda sudah membelinya, pastikan saat pertama kali membuka boxnya, isinya lengkap ya kelas ya. Pertama, ada kertas mantra yang tidak perlu kita baca. Kedua, ada sepucuk kertas cinta dari Qualcomm. Ketiga, ada kartu garansi 12 plus 1 bulan. Terus keempat, ada tempered glass gratis yang sudah saya pasang. Kemudian kelima, ada kabel A to C. Keenam, ada charger 45 watt. Ketujuh, SIM ejector. Kedelapan, ada casing fashion bertekstur vegan leather. Dan terakhir, tentu aja Samsung Galaxy S26 Ultra. Sih ya, kameranya hampir mirip kan ya. Bahkan spesifikasi kameranya juga mirip like HP Samsung Galaxy S26 Ultra, tapi versi ekonomisnya. Di mana Tecno Camon 50 Pro 5G punya lensa utama 50 MP f1.8, sensor by Sony IMX700C, punya OIS, AIS, dan PDAF. Bisa record back video Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, hingga 4K 30 fps secara stabil. Dan jika Anda alihkan ke resolusi Full HD 30 fps, HP ini bisa berganti lensa dari wide ke ultra wide. Karena HP ini punya lensa ultra wide 8 MP dengan aperture f2.2 sensor by Galaxy Core. Tapi sayang disayang, lensa ultra wide-nya kini sudah tidak bisa autofocus seperti halnya pendahulunya Tecno Camon 40 Pro. Sebagai gantinya, Tecno kasih benefit ekstra untuk Anda berupa lensa telefoto. Ya, lensa telefoto ini juga nggak main-main bro. Punya bilangan 50 MP f2.4, sensor by OmniVision with OIS pula. Bisa lakukan zoom optical 3 kali dan zoom digital maksimal 100 kali. Untuk zoom digital yang kami sarankan sih ke 20 kali atau cukup 10 kali zoom digital saja. Toh Tecno sendiri sudah menambahkan fitur zoom otomatis AI. Di fitur ini kita akan dikasih suges otomatis crop gambar yang sesuai dan magicnya bisa meningkatkan resolusi hasil foto agar terlihat lebih HD. Keren bukan? Memang sih jejak prosesan AI terlihat jelas jika kita amati dengan teliti. Tapi ini adalah solusi terbaik dan termurah bagi smartphone tanpa lensa periskop seperti Tecno Camon 50 Pro ini, kelas. Saya yakin kebanyakan orang akan merasa terbantu dan suka. Fitur ini bisa Anda gunakan misal buat nonton konser atau kepo terhadap objek tertentu. Nah, kalau Anda ingin hasil yang lebih natural, jelas pakai zoom optical 3 kalinya aja. Dan bagusnya perbedaan hasil foto antara lensa utama dan lensa tele tidak terlalu jomplang, hampir mirip. Mau buat tangkap momen random atau kondisi malam hari pun lensa telenya masih bisa diandalkan. Selain itu, karena lensa tele ini punya OIS buat record video, hasilnya lumayan stabil. Mampu ciptakan video up to 4K 30 fps, cuma ada syaratnya. Start recordnya wajib 3 kali zoom atau Full HD 30 fps agar lensa telenya bekerja. Ceritanya bisa beda jika Anda mulai record video dari lensa 1 kali. Maka kalau Anda klik zoom 3 kali, yang berjalan bukan lensa tele atau zoom optikalnya, tapi yang bekerja hanya zoom digital dari lensa utamanya aja. Gitu kelas, paham ya?
Terus untuk lensa terakhir ini bukan lensa, bukan pula gimmick. Ini adalah flicker sensor guna meminimalisir flare cahaya. Kalau titik merah ini LED notifikasi ya. Nah, kalau untuk urusan kamera selfie, bisa dibilang masih dewa di kelasnya. Kamera selfie-nya punya autofocus beresolusi 50 megapiksel f2.2 sensor by Samsung. Menurut saya, hasil kamera selfie-nya ini lebih baik dibanding seri Kamera 40 Pro sebelumnya. Warnanya lebih benar sesuai prabidikan. Seingat saya nih ya, di seri sebelumnya itu kadang meleset. Prabidikan dan aftershoot-nya tuh kadang beda warna. Kalau sekarang warnanya lebih cerah, sedikit ada beauty tapi tidak lebay. Mau selfie portrait juga bagus. Foto membelakangi cahaya, outdoor maupun malam hari tetap good. Untuk record videonya masih good juga. Bisa record video Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, dan 4K 30 fps with stabilizer. Oke kelas, kita bahas kembali pada bagian build dan desain. Secara art style, Tecno Camon 50 Pro ini lebih unisex ya, atau universal. Bu Guru yakin sebagian besar orang setuju desainnya ini cakep, cocok dipakai cowok maupun cewek. Apalagi kalau Anda pakai casing bawaannya ini, berasa HP mehong nan mewah. Baterainya cukup gede, 6500 mAh, berteknologi silikon karbon, sehingga bodinya tetap terjaga ramping di 7,8 mm dengan bobot 227 gram kalau pakai casing, 206 gram tanpa casing. Mengenai durabilitasnya juga lebih nice, kini sertifikasi Mang Tecno lebih lengkap. Ada drop resistance standar militer, punya IP rating IP69K, IP69, IP68, dan IP66. Kalau untuk perlindungan layarnya masih standar sih, mirip pendahulunya pakai Corning Gorilla Glass 7i. Modelnya juga sama pakai curved display. Baru untuk resolusi layarnya dapat upgrade menjadi 1,5K. Luasnya 6,78 inch berjenis AMOLED, punya refresh rate adaptif 144 Hz yang bisa berjalan di aplikasi tertentu. Punya 10 multitouch, touch sampling rate tester maksimal 200 Hz, rata-rata di 180 Hz. Bisa putar konten HDR up to 4K di YouTube, punya tingkat kecerahan 450 nits di indoor, 1200 nits di outdoor, dan punya rasio modern 19,5 banding 9. Nah, karena rasionya lebih melebar, efek lengkungan layarnya ini tidak terlalu berasa. Namun, efek tempered glass bawaannya ini ya, kadang tuh mengganggu respon sentuhannya. Jadinya kurang responsif, terutama saat pakai in-display fingerprint. Harusnya saya copot sih ganti hydrogel ya, tapi berhubung HP ini masih baru, hydrogelnya masih sulit ditemukan. Dan hal lain yang sulit ditemukan lagi di Tecno Camon 50 Pro 5G adalah mesin getarnya kelas. Yap. Settingan haptiknya memang ada, tapi feel empuknya like Tecno Camon 40 Pro sudah tiada. Aneh kan, harga lebih mahal kok mesin getarnya kasar. Kalau mengenai AOD-nya yang cuma bisa menyala 5 detik, absennya opsi warna 100% sRGB, tidak punya lubang jack audio, tidak ada slot memory card, tidak ada eSIM, tidak bisa display out, saya tidak terlalu protes karena di seri sebelumnya juga begitu. Tapi kalau mesin getar lumayan fatal sih, harga sudah 5 jutaan loh. Masa mesin getarnya malah di downgrade? Ya untung saja untuk fitur ekstra lainnya masih cukup lengkap. OTG masih bisa, record by mic wireless bisa, NFC ada, AR blaster tersedia, gyro hardware punya, dual mikrofon wajib ada, dan tentu punya dual speaker stereo with Dolby Atmos. Output dual speakernya lumayan, suaranya cukup keras dan lantang dengan perbandingan output speaker atas 35% dan 65% untuk speaker bawah. Minus pada bassnya aja yang kurang terasa ya. Kalau saja harga 4 jutaan sih nilainya bisa B ya, tapi berhubung harganya 5 jutaan, ya Bu Guru kasih nilai C+ lah ya. Coba dengerin. Lanjut, kita kulik bagian UI-nya kelas. Sebelum kami download banyak aplikasi, memori yang termakan 24,9 GB dari kapasitas memori 256 GB. Di awal pembelian, kita dikasih bonus ekstra penyimpanan cloud by Tecno sebesar 50 GB tiap tahun selama 3 tahun.
Cukup lumayan bukan ya? Buat bloatware juga cukup minim dan bisa Anda hapus dengan mudah. Iklan jelas tidak ada. UI Tecno Camon 50 Pro dipoles oleh HiOS 16.1.0. Berbasis Android 16, Tecno berjanji kasih 3 kali update mayor hingga Android 19 dan 5 tahun security patch hingga tahun 2031. Untuk tampilannya mirip dengan XOS 16-nya Infinix ya. Control center sudah bermaterial glass, animasi buka app drawernya berasa fluid, bisa kostumisasi depth wallpaper dan lock screen, pilihan tema makin menarik, bisa tembus sampai ke akar. Sedikit perbedaan dibanding Infinix saat kita swipe kanan, Tecno lebih tonjolkan aneka AI-nya. Tampilan AI-nya cukup futuristik ya, cuma pemilihan ikonnya aja yang agak kurang asik. Contoh, fitur penghapus objek. Masa ikonnya seperti Cyclops-nya X-Men? Terus fitur flash snap ikonnya malah burung. Kan kurang nyambung. But berhubung pengaplikasian AI-nya ini sangat user-friendly, masih bisa saya maklumin lah ya. Contoh fitur AI yang buat saya amazed yaitu fitur pembuatan video dari koleksi foto kita. Di sini ada beberapa template prompt video yang disediakan. Taruhlah kita pilih mobil impian dan perjalanan mewah naik helikopter. Tinggal pilih foto kita lalu upload, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya lumayan bukan? Bisa isi kegabutan kita atau untuk ramekan grup keluarga. Kalau Anda mau nostalgia bersama keluarga juga bisa. Upload foto lama terus pilih template perjalanan waktu. Hasilnya, boom, foto lama Anda akan berasa hidup. Dan itu semua gratis tanpa berbayar sepeser pun. Memang masalah AI Mang Tecno jagonya sih, tapi kalau untuk performanya bagaimana? Jawabannya tergantung sih. Jika Anda orang yang tidak bisa move on dengan spesifikasi dan harga smartphone tahun 2025, HP ini berasa kemahalan. Tapi kalau Anda sudah move on dan bukan orang yang kejar performa, kami kira SoC Dimensity 7404 nanometer lebih dari cukup. Nilai Antutunya ada di 900 ribuan aja dengan tes baca tulis 55 ribuan. Punya nilai best dan loop score di angka 1000-an dengan tingkat kestabilan 97%. Untuk suhu maksimal di 40 derajat Celcius di ruangan AC, kalau di outdoor non-AC di 42 derajat Celcius. Untuk ukuran suhu, HP ini agak mudah menghangat ya. Mungkin karena faktor resolusi layar 1,5K dan bodinya yang tipis. Untungnya, body frame HP ini dari plastik, jadi rasa hangat itu tidak terlalu berasa menjalar di telapak tangan. Dan untungnya lagi, Tecno punya sistem cooling di dalam tubuhnya. Untuk main game, taruhlah Mobile Legends, HP ini tidak ada masalah. Tidak ada touch delay atau penyakit analog lepas. Settingan mentoknya bisa ke ultra dengan raihan FPS rata-rata per match di 100-an FPS pada suhu 45 derajat Celcius. Kalau sambil record layar sedikit turun di 80 FPS dengan suhu yang sama. Untuk game PUBG settingannya bisa ke Smooth Extreme Plus, rata-rata dapat 82 FPS. Game Delta Force frame rate-nya mampu juga ke 90 FPS dengan raihan FPS rata-rata 80-an FPS pula. Untuk game Bua, mohon maaf tidak kami coba ya karena kelas chipsetnya bukan untuk itu. Game open world bisa sih ya, tapi kurang maksimal. Tecno lebih memilih memaksimalkan kapasitas baterainya. Lewat uji tes PC Mark non-data, baterai life 6500 mAh-nya bisa tembus ke 18 jam. Dalam pemakaian real life ala saya pakai data only 5G, sedikit main game, buat maps, foto-foto, dan social media full seharian, kami bisa dapatkan SOT 8 jam. Kalau pakai Wi-Fi plus data tanpa maps, buat social media ringan, nonton Netflix, Tecno Camon 50 Pro bisa menemani Anda hampir 2 hari. Untuk informasi baterai health juga ada ya, batas pengisian maksimal 80% juga tersedia. Yang tidak ada wireless charging, adanya reverse wire charging 10 watt, bypass charging, dan charging konvensional 45 watt. Isi daya dari 1% ke 50% butuh waktu 35 menit, ke 100% butuh waktu 1 jam 15 menit pakai mode hyper. Oke, terakhir kelas kita bahas kameranya. Menurut aplikasi manual kamera, HP ini bisa mendownload Gcam ya. Di ujung kiri kita juga bisa temui fitur galeri seni AI yang bisa merubah hasil foto kita bak lukisan. Mau model lukisan apa? Sok pilih aja. Untuk resolusi tinggi atau 50 megapikselnya ditaruh di menu More. Kalau Anda mau pindahkan ke menu utama kamera ya bisa. Terdapat opsi 1 kali
pakai lensa wide dan opsi 3 kali zoom optikal pakai kamera telefotonya. Nah, jika Anda ingin lebih menghemat memori, gunakan saja AI cam atau kamera basic 13 megapikselnya. Keuntungan lain pakai AI cam, kita bisa tambahkan fitur HDR, foto live atau pilihan warna. Ada warna standar, cerah, Canon atau lainnya. Next, geser lagi, ada fitur Flash Snap. Kalau ini fitur signature-nya seri Canon ya. Fungsinya untuk menangkap gerakan objek cepat secara otomatis dengan syarat cahaya sekitar wajib terang. Pada fitur Flash Snap ini kita bisa pakai lensa ultra wide, wide atau lensa telenya. Dan untuk foto portrait ada opsi 24 mm, 35 mm hingga 70 mm. Ada juga foto super malam, bisa berjalan di semua lensa, mau kamera selfie, ultra wide, wide, tele, hingga 10 kali zoom digital. Terus fitur lainnya ada Sky Shot, Photo Pro, Long Exposure, Panorama, Dokumen, Video Timelapse up to 4K 30 fps, Video Vlog, Portrait AIGC, Super Macro, Foto Video Mode Aqua juga ada. Tapi kami sarankan jangan sering dipakai ya, atau lebih baik tidak usah dicoba. Coba aja fitur yang pasti aman, misal video ganda atau video bokeh. Oh iya, buat call atau video call, HP ini punya fitur peredam kebisingan, jadi lawan bicara kita bisa mendengar suara kita lebih jelas. Begitupun juga pada settingan videonya ada beberapa opsi efek record. Ada pilihan otomatis, pembesaran audio, dan prioritas suara. Untuk pengaplikasiannya biar Pak Guru olahraga saja yang jelaskan. Sok Pak Guru. Yap, tes 1, 2, 3 kita coba video Full HD 60 fps di Tecno Camon 50 Pro 5G. Untuk suaranya kita masukkan ke otomatis guys ya, bukan ke prioritas suara. Jadi untuk ambience-nya kemungkinan akan sedikit lebih terdengar ya. Nah, nanti kita bedakan apakah ketika kita setel di prioritas suara hasilnya lebih baik ya, terutama pada bagian suaranya guys. Oke, sekarang kita sudah masuk ke settingan prioritas suara guys ya. Jadi harusnya suara saya lebih terdengar lebih jelas ya dibandingkan dengan setelan otomatis tadi. Gimana? Apakah ada perbedaan? Dari segi ambience-nya lebih bisa teredam? Teman-teman bisa komen ya. Pakai settingan prioritas suara di Tecno Camon 50 Pro 5G. Kalau untuk hasil videonya sendiri overall oke lah ya. Khususnya settingan frame rate 30 fps. Pewarnaan videonya juga bagus. Mirip hasil fotonya mau ambil dari video selfie, video wide maupun ultra wide. Khusus video ultra wide, saya paham autofocus dihilangkan supaya fokusnya tidak mudah lari-lari yang biasa timbulkan kedutan. PR-nya pada resolusi Full HD 60 fps saja baik back video maupun selfie video. Emang sih resolusi ini adalah momok bagi HP mid-range Android kebanyakan. Gerakannya kadang ada patahan, terutama saat suhu HP ini naik, jatuhnya frame rate kurang stabil. Tapi kalau suhu dingin sih it's fine ya, stabilisasi lumayan anteng, fokus gak lari-lari, frame rate bisa stabil pula di semua lensa. Ya moga aja ada update software selanjutnya untuk memperbaiki suhu agar bisa merapikan frame rate dan kalau bisa rapikan juga perpindahan lensa. Nggak perlu muluk smooth kayak iPhone. Intinya jangan terlalu jeduk gitu ya. Mang Tekno ditunggu loh ya, Mang Tekno ya. So class, impresi awal saya terhadap Tecno Camon 50 Pro 5G dalam pemakaian 504 jam, 50 menit, 50 detik yang lalu, jujur, hasil fotonya memang bagus. Namun, perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan hasil kamera seri Camon 40 Pro sebelumnya. Improve paling terasa hanya pada kekuatan zoom AI-nya yang tentunya bisa berjalan maksimal dengan bantuan hardware telefoto. Dan hardware lensa tele ini terkenal mahal ya kelas ya. Nggak semua brand rela HP 5 jutaannya dikasih lensa telefoto. Kalau saya pribadi sih lebih suka pakai lensa tele dibanding lensa ultra wide. Gimana ya? Ambil foto lewat lensa tele itu lebih personal aja. Kita berasa lebih dekat dengan objek itu. Fotonya serasa hidup dan mampu bercerita. Ceritanya bisa beda kalau Anda tidak pernah punya HP yang ada telefotonya. Jelas Anda berpikir lensa telefoto buat apa? Dan Anda orang yang haus akan validasi performa. Tecno Camon 50 Pro ini berasa kemahalan. Tapi untuk HP kamera berasa worth it nggak sih?
Ada nggak sih HP baru, bukan HP second loh ya, harganya 5 juta kecil yang punya spesifikasi all-rounder, AI lengkap, buat game mobile lancar, punya lensa telefoto 50 megapiksel with OIS, dan punya kamera selfie berautofokus? Coba sebutkan, selesai nggak selesai, besok kumpulkan, oke?